Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ya ayyuhal hadirun wa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama menjadikan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban, yaitu salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan serangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat seiring salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta pengikut ajarannya hingga akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang sangat baik ini, mari kita bersama-sama lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya. Takwa dalam arti menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya dengan penuh kesadaran dan keriduan, dengan penuh ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan agar hidup kita memperoleh kemudahan, jauh dari kesulitan dan terbebas dari hambatan yang melintang, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan hidup kita di dunia dan akhirat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Di samping itu mari kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ibadah-ibadah, utamanya ibadah salat 5 waktu yang sudah menjadi kewajiban kita, yaitu kewajiban yang tidak dapat kita tinggalkan walaupun bagaimana dan sibuk dan sesulit apapun. Oleh karena itu, siapa saja di antara kita yang dengan sengaja meninggalkan kewajiban sholatnya 5 waktu, maka dia dianggap sengaja merobohkan agamanya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin." Kata Rasul, sholat itu tiang agama. Barang siapa yang mengerjakan sholat, barang siapa mengerjakan sholat, maka dia menegakkan agama, dan barang siapa meninggalkan sholat, berarti dia merobohkan agama. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita kerjakan sholat dengan penuh kesadaran dan keriduan karena Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh kekhusyuan dan tumaninah karena Allah Subhanahu wa taala semata, agar supaya diterima dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terutama lagi jika kewajiban salat itu kita kerjakan dengan berjamaah, maka pahalanya akan lebih besar dan dilipat gandakan, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Salatul jama'ati tabtulu salatal fadhi bisami wa ishrina darajatan. Kata Rasul, salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian dengan terpaut 27 derajat. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pengertian hadis tersebut dapat mendorong dan menggugah hati kita untuk lebih aktif dalam mengerjakan ibadah sholat, terlebih lagi jika kita kerjakan dengan berjamaah, sebab pahalanya berlipat 27 derajat dibanding dengan sholat sendirian. Ma'asyiral muslimin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada 5 keistimewaan bagi kita umat Islam atau umat muslim yang mengerjakan sholat 5 waktu dengan berjamaah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yusibuhu faqrun fid dunya. Yang pertama, kata Rasul, dia tidak akan memperoleh hidup kekurangan atau kefakiran di dunia. Artinya hidup di dunia tidak akan mengalami kesulitan dan tidak pula kekurangan. Dalam arti mudah mencari pekerjaan dan mudah pula memperoleh penghasilan, mudah mengerjakan kebaikan dan mudah pula menjauhi larangan dan kemaksiatan. Itulah keistimewaan yang terkandung dalam nilai sholat 5 waktu yang kita kerjakan dengan berjamaah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, as-salatu miftahu kulli khair. Kata Rasul, salat itu kuncinya segala kebaikan. Oleh karena itu, mari kita tetap berusaha agar dapat mengerjakan salat dengan baik dan benar, khusyuk dan konsentrasi karena Allah Subhanahu wa taala, supaya salat kita diterima dan mendapatkan pahala serta dapat membawa perubahan bagi kita ke arah yang lebih baik dan lebih maju. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul yang kedua, yarfa'ullahu anhu adzabal qabri. Kata Rasul, Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan dari azab atau siksa kubur. Muslim yang melakukan kewajiban sholatnya dengan berjamaah, maka dia akan bebas dari azab atau siksa kubur. Betapa hebat keutamaan dan keistimewaan sholat wajib kita yang dilakukan dengan berjamaah, di samping pahalanya berlipat-lipat juga dapat menyelamatkan kita atau seorang dari siksa kubur. Salat tersebut berkaitan dengan amalan dan perbuatan-perbuatan kita, sebab jika salat wajib itu kita kerjakan dengan benar dan tulus karena Allah Subhanahu wa taala, sudah tentu akan dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, yang berarti kita terhindar dari noda dan dosa, dan yang berarti pula kita terbebas dari siksa kubur. Allah Subhanahu berfirman dalam Al-Qur'an, "Aqimis shalah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Kata Allah, dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan yang ketiga, kata Rasul, yu'ta kitabahu biyamini, diberikan kitab atau buku catatan amalnya dengan tangan kanannya. Artinya hal itu menandakan bahwa dia orang yang baik, ahli ibadah dan ahli berjamaah. Dan kita sadari dan kita sendiri yang rajin mengerjakan ibadah dan sholat dengan berjamaah, kita pun dapat menerima buku catatan amal kita dengan tangan kanan, yang berarti pula kita akan diperiksa dengan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura." Kata Allah, adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada kaumnya dengan gembira. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yamurru 'ala sirati kalbarqi al-khatifi. Kata Rasul, berjalan di atas sirat atau jembatan seperti kilat yang menyambar. Artinya mukmin yang ahli ibadah dan rajin sholat berjamaah, nanti dia
berjalan di atas jembatan Shiratal Mustaqim laksana kilat yang menyambar atau secepat kilat. Begitu cepatnya perjalanan ahli berjamaah itu di atas Shiratal Mustaqim sehingga diumpamakan kilat yang menyambar. Dia pun selamat dari cengkraman kobaran api neraka yang menyala-nyala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian itu sebagai gambaran dan sekaligus pembalasan bagi orang-orang mukmin yang rajin ibadah dan salat berjamaah. Juga bagi kita semua agar lebih rajin dalam menjalankan salat berjamaah. Dan yang terakhir, kata Rasul, yudkhilullahu ta'ala al-jannata bila hisabin wala adzabin. Kata Rasul, Allah Subhanahu wa taala memasukkan surga tanpa hisab atau tanpa perhitungan dan tanpa siksaan. Artinya mukmin yang ahli salat berjamaah terbebas dari hisab atau perhitungan dan terlepas dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hamba-hambanya yang rajin ibadah dan ahli salat berjamaah, terbukti dengan bebasnya perhitungan amal atau hisab dan azab atau siksa bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala juga menyediakan surga dan kenikmatan di alamnya bagi mereka, bagi mukmin yang taat, ahli ibadah dan ahli salat berjamaah, ahli sedekah dan ahli kebaikan lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, walladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Kata Allah, dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itu menghuni surga, mereka kekal di alamnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah yang saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga kita dapat mengambil intisari dan dapat mendorong kita untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang makin baik serta rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhilna wa iyyakum fi zumratil ibadis sholihin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ بنفسه وسن بملكة وأيها بالمؤمنين من عباده فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala malaikatika al-muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in waj'alna minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat wa ghafir dhunubi wal khati'at innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah,
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. فبأي آلاء ربكما تكذبان